Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, alhamdulillah semuanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk hadir di kelas Ibu pada siang hari ini. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran silakan lihat samping kiri, kanan, dan di bawah laci mejanya apakah masih terdapat sampah. Nah, baik, apakah sudah bersih semuanya? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, jika kelas kita sudah bersih, maka kita akan nyaman belajar di dalamnya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Benar. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Wipi, silakan pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Wipi. Selanjutnya silakan Ananda keluarkan semua buku yang berkaitan dengan matematika dan juga alat-alat tulisnya dikeluarkan. Dan Ibu akan mengambil absen. Setelah Ibu mengambil absen, silakan persiapkan semuanya ya. Dan ketika Ibu menyebutkan namanya, silakan angkat tangannya. Wimpi, Hadir, Bu. Elda, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Sekita. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah semuanya hadir pada pembelajaran siang hari ini. Nah, baik. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Perkalian, penjumlahan, dan pengurangan Polinomial, Bu. Nah, benar. Nah, untuk itu Ibu ingin mereview kembali ingatan anak-anak Ibu tentang pertemuan sebelumnya. Apa itu polinomial, Wipi? Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan membuat satu variabel yang berpangkat bulat positif. Nah, benar sekali. Dan Elda, bagaimana bentuk umum dari polinomial itu? Bentuk umum dari polinomial yaitu an dikali x pangkat n ditambah an dikurang 1 dikali x pangkat n kurang 1 ditambah an dikurang 2 dikali x pangkat n kurang 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah a2 dikali x kuadrat ditambah a1 dikali x ditambah a0 dengan n merupakan bilangan bulat positif dan an tidak sama dengan 0. an dikurang 1, an dikurang 2 sampai dengan a2, a1 bilangan real dan merupakan koefisien polinomial. A0 bilangan real dan merupakan suku tetap atau konstanta. Derajat suatu polinomial dalam x adalah pangkat tertinggi dari x dalam polinomial itu. Nah, baik. Benar ya yang dikatakan Elda, sebelumnya kita sudah membahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu ingin menguji apakah anak-anak Ibu masih ingat perbedaan dari polinomial berikut. Nah, dari bentuk berikut ini, manakah yang merupakan polinomial? Yang A, Bu. Nah, benar Sagita, yang A. Kenapa alasannya? Maksudnya ini polinomial berderajat berapa? Derajat 5, Bu. Nah, benar sekali. Untuk yang B bagaimana, Nurul? Tidak, Bu. Tidak, kenapa alasannya? Karena polinomial itu pangkatnya harus positif, Bu. Kalau 3 per x berarti 3 dikali x pangkat dikali 1, Bu. Nah, benar ya yang dikatakan Nurul tersebut. Selanjutnya coba Restu, yang bagian C bagaimana? Polinomial, Bu. Berderajat berapa? Derajat 3, Bu. Nah, benar ya, karena pangkat tertingginya di sini adalah 3. Untuk yang D terakhir nih Ken, Bukan polinomial, Bu. kenapa? Karena ada yang akar x itu, Bu. Nah, jadi polinomial itu pangkatnya tidak boleh negatif dan juga tidak boleh berbentuk pecahan. Nah, selanjutnya mari kita ingat lagi. Pasti pada saat sekolah dasar anak-anak Ibu sudah belajar bagaimana cara membagi suatu bilangan. Nah, di sini Ibu ada soal pembagian. Nah, 453 dibagi 6 itu berapa hasilnya, Ulfa?
75 ini merupakan hasil baginya, sedangkan 3 merupakan sisa dari pembagian 453 dibagi 6 tersebut. Nah, Ibu rasa anak-anak Ibu masih ingat cara untuk membagi. Nah, cara ini disebut dengan cara bersusun. Nah, cara bersusun ini nantinya juga digunakan dalam pembagian polinomial. Nah, untuk itu anak-anak Ibu sebelum lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak Ibu harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu diharapkan dapat menentukan nilai dari pembagi X dikurang H dengan tepat. Yang kedua, menentukan hasil bagi HX dari pembagian polinomial X dikurang H dengan tepat. Yang ketiga, menentukan sisa SX dari pembagian polinomial X dikurang H dengan tepat. Yang keempat, menyelesaikan pembagian polinomial X dikurang H menggunakan cara operasi aljabar dengan tepat. Yang kelima, menyelesaikan pembagian polinomial X dikurang H menggunakan cara pembagian menurun atau bersusun ke bawah dengan tepat. Yang keenam, yaitu menyelesaikan pembagian polinomial X dikurang H menggunakan cara Horner dengan tepat. Yang ketujuh, menentukan nilai X dari pembagi AX dikurang B dengan tepat. Yang kedelapan, menentukan hasil bagi HX dari pembagian polinomial AX dikurang B dengan tepat. Yang kesembilan, menggunakan sisa SX dari pembagian polinomial AX dikurang B dengan tepat. Yang ke-10, menyelesaikan pembagian polinomial AX dikurang B dengan benar. Yang ke-11, menentukan nilai X dari pembagi AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan tepat. Yang ke-12, menentukan hasil bagi HX dari pembagian polinomial AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan tepat. Yang ke-13, menentukan sisa SX dari pembagian polinomial AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan tepat. Yang ke-14, menyelesaikan pembagian polinomial AX kuadrat ditambah BX ditambah C menggunakan bagan Horner dengan benar. Yang ke-15, menyelesaikan pembagian polinomial AX kuadrat ditambah BX ditambah C menggunakan bagan Horner Kino dengan benar. Yang ke-16, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian polinomial dengan benar. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pembagian polinomial dengan benar. Nah, banyak sekali bukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat memperhatikannya dengan baik dan benar, karena jika diperhatikan maka tujuan pembelajaran ini semuanya akan tercapai dengan berjalannya waktu. Nah, baik, anak-anak Ibu tahu tidak ada yang tahu anak-anak Ibu apa gunanya kita belajar polinomial ini? Belum. Nah, jika belum tahu akan Ibu beritahukan bahwa kita belajar polinomial atau pembagian polinomial ini berguna untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita ingin menjadi teknik sipil atau arsitek. Nah, ketika kita merancang sebuah bangunan itu, kita bisa menggunakan polinomial ini untuk menentukan luas dari suatu bangunan yang akan kita rancang. Nah, mari kita lihat sama-sama video berikut. Kamar mandi adalah salah satu ruangan yang harus ada dalam rumah kita. Tidak membutuhkan lahan yang luas untuk kamar mandi. Meja berukuran 2 meter. Air rumus 4 2. Karena saja dapat ikut 2 poin. Rumus luas diartikan luas kamar mandi adalah 2 P. Kita peroleh dalam persegi atau sumbernya. Di sini terlihat ya penggunaan polinomialnya. Memiliki variabel, koefisien, dan konstanta. Nilai fungsi ini tergantung dari nilai variabelnya. Misalkan ketebalan cm, maka luas kamar mandi yang dapat dibuat diperoleh dengan mengganti nilai variabel B dengan 10. Nah, baik.
Nah, itulah manfaat kita belajar polinomial di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas materi polinomial ini. Nah, sesuai yang telah dibuatkan oleh Ananda tadi, maka ini jawabannya ada 453 dibagi 6, ini 75 sebagai hasil baginya dan 3 sebagai sisanya. Nah, secara umum bentuk ini dapat ditulis bilangan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, ini dapat Ananda buktikan bahwa 453 itu sama dengan 6 dikali 75 ditambah 3. Nah, di dalam polinomial kita misalkan suku banyak fx itu dibagi oleh tx menghasilkan hx dan sisanya sx. Maka dapat kita tuliskan fx sama dengan tx dikali hx ditambah sx. Nah, langsung saja di dalam pembagian polinomial ini kita bisa menggunakan dua cara. Nah, cara yang pertama itu bisa menggunakan cara bersusun dan yang cara kedua itu adalah cara corner. Nah, namun ketika polinomial ini dibagi oleh bentuk kuadrat, maka ada tambah satu cara lagi yaitu cara Horner-Kino. Nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membagi polinomial? Nah, yang pertama itu yang telah disebutkan tadi, cara bersusun. Mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar pembagian polinomial dengan cara bersusun. Pembelajaran di era new normal sangat memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Bentuk dukungan dari pemerintah dalam hal ini adalah membantu setiap kelas belajar. Setiap kelas banyaknya sebanyak 7 Nah, ini yang dibagi dan pembaginya dalam bentuk polinomial. Nah, kita akan menemukan hasil bagi dan sisanya menggunakan cara bersusun. Nah, seperti ini. Perhatikan ya. Dibagi X, hasilnya adalah X. Kemudian X dikali dengan X ditambah 1, hasilnya adalah X kuadrat ditambah X. Kemudian kita kurangkan sehingga terbentuk 5x ditambah 7. Lalu seperti tadi, kita fokus pada yang paling depan. 5x dibagi x hasilnya adalah 5. 5 dikali x ditambah 1 hasilnya adalah 5x ditambah 5. Kembali kita kurangkan sehingga tersisa 2 yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, sampai di sini jadi pembagian x kuadrat ditambah 6x ditambah 7 oleh x tambah 1 itu hasilnya x ditambah 5. Sisanya berapa? 2. Nah, benar sekali. Apakah paham cara bersusun? Nah, paham. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya cara skema Horner. Kan video berikut. Dengan media matematika, kita berat dan konsumen kuadrat pada dibagi x dikurangi 2. Nah, ini bentuk polinomialnya. Akan kita selesaikan dengan bagan Horner seperti ini. Nah, kita perhatikan setiap koefisien dan konstanta dari polinomialnya. Kemudian kita tuliskan di bagan Horner. Lihat letak untuk penulisan di bagannya. Pembaginya yang sama dengan 0, kita peroleh nilai 2. Kemudian pembaginya kita buat sama dengan 0. Koefisien pertama turun begitu saja, lalu dikalikan dengan 2, sehingga diperoleh 6. Setelah dijumlahkan dengan atasnya, didapatkan nilai negatif 12, dan begitu seterusnya. Namun masih ada sisa 4 polis yang tidak terjual.
yang dibaginya 3x kuadrat dikurang 18x ditambah 28 pembaginya x dikurang 2, maka hasil baginya 3x dikurang 12 dengan sisa 4. Nah, baik, sampai di sini ingin menanyakan apakah Ananda sudah paham bagaimana cara menyelesaikan pembagian polinomial dengan cara bersusun dan hormat? Paham, Bu. Nah, alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada contoh soal. Ada soalnya 3x pangkat 2 7x kuadrat 7x kuadrat kurang 13x dikurang 8 dibagi dengan x kurang 4. Ini pembaginya X dikurang 4. x kurang 4. Nah, digunakan cara Horner di sini. Maka kita pilih koefisien dari suku banyak tersebut dan juga konstantanya. Kita tuliskan 3, negatif 7, negatif 13, negatif 8. Nah, di sini pembaginya kita buat sama dengan 0. Maka didapat oleh x-nya sama dengan 4. Nah, benar sekali Restu. Nah, di sini 4-nya kita tuliskan, kemudian 3-nya kita turunkan. Nah, 3 ini kita kalikan dengan 4, hasilnya 12. 12 kita tuliskan di sini, kemudian kita tambahkan. Negatif 7 ditambah 12 hasilnya 5 dikali 4 20 kita tuliskan di sini. 20 dikurang 13 7 benar. 7 dikali 4 28. Maka sisanya 20. Nah, ini disebut dengan sisanya dari pembagian kita ini. Kemudian hasil baginya. Nah, untuk hasil bagi pangkat dari x-nya itu dikurang 1 dari polinomial awalnya. Maka x kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Nah, untuk sisanya 20. Nah, kita lihat ya pembahasannya. Nah, benar ya, dengan cara Horner kita peroleh seperti ini. Dan bisa juga kita tuliskan sesuai dengan bentuk umum dari pembagian polinomial tadi. Nah, ini 3x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dikurang 13x dikurang 8 sama dengan x dikurang 4 ini sebagai pembaginya dibagi dengan hasil baginya ditambahkan dengan sisanya 20. Nah, selanjutnya untuk menambah tingkat pemahaman Ananda tentang materi pembagian polinomial ini, Ibu akan memberikan LKPD. Nah, sebelum itu Ibu bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok yang di sebelah kanan Ibu menjadi kelompok 1 dan di sebelah kiri Ibu menjadi kelompok 2. Nah, nanti perwakilan kelompoknya silahkan presentasikan hasil diskusinya. Sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD-nya. Dan sebelum mengisinya, silakan baca petunjuknya dengan baik dan benar. Diskusikan bersama teman-teman Ananda. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, silakan diskusikan terlebih dahulu. Nah, pada pembagian polinomial ini, kita sebelumnya telah Ibu jelaskan untuk pembagian oleh bentuk linear x dikurang h. Nah, di dalam LKPD nantinya Ananda bisa mengisi untuk pembagian polinomial oleh bentuk linear ax dikurang b dan juga bentuk kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c di mana a-nya tidak sama dengan 0. Nanti Ananda selesaikan pada kolom yang telah disediakan. Baik, apakah ada menemukan kendala atau pertanyaan dalam pengisiannya? Ya, silakan. Nah, ini dikurangkan ya, tidak ditambahkan. Kalau untuk cara warna kita tambahkan. Nah, baiklah,
Ibu rasa cukup untuk waktu pengisian LKPD-nya. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 perwakilannya maju ke depan kelas untuk menampilkan hasil diskusinya. Baik, kelompok 1 Ibu minta mengerjakan soalnya dengan cara bersusun. Nanti kelompok 2 dengan cara corner ya. Baik, terima kasih Wimpy. Kita berikan aplaus untuk Wimpy. Nah, sekarang selanjutnya kelompok 2. Silahkan tuliskan dengan cara corner. Baik, terima kasih kepada Elda. Kita berikan aplaus untuk Elda. Nah, dari jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 ini kita lihat ada cara bersusun kelompok 1 dan kelompok 2 dengan cara corner. Nah, cara bersusun dari kelompok 1 ini hasil baginya yaitu X ditambah 4. Dan sisanya 11. Untuk cara corner kelompok 2 mendapatkan 2X ditambah 8 atau kita sederhanakan menghasilkan X ditambah 4 dan sisanya 11. Nah, jadi kita peroleh bahwa dengan menggunakan cara bersusun atau cara corner, maka pembagian polinomial ini menghasilkan jawaban yang sama. Nah, menurut anak-anak ibu, cara mana yang lebih efektif ketika kita menyelesaikan pembagian polinomial oleh bentuk linear AX dikurang B ini? Cara awal, Bu. Kenapa itu, Widya? Karena ketika menuliskan koefisiennya, Bu. Nah, benar sekali. Tidak banyak ya kita melakukan operasi perkalian aljabar seperti di cara bersusun, sedangkan corner ini hanya menambahkan dan mengalihkan bilangan bulatnya saja. Nah, baik. Selanjutnya itu Ibu ada materi terkait corner kino. Nah, untuk corner kino ini merupakan corner yang dikembangkan atau skema yang dikembangkan oleh Sugino, di mana skema ini dikembangkan dari skema corner karena skema corner ini lebih sulit digunakan ketika polinomial itu dibagi oleh bentuk kuadrat atau bentuk yang lebih tinggi dari bentuk polinomial awalnya. Coba buka LKPD-nya pada halaman terakhir. Coba sebutkan soalnya, Elda. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian jumlahnya PX sama dengan X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 oleh X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, di sini ada soal di mana PX-nya X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Baginya X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, untuk skema corner kino ini ketika pembaginya dalam bentuk kuadrat atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka untuk X1-nya sama dengan negatif C per A, sedangkan X2-nya Negatif B per A. negatif B per A. Nah, dari soal kita ini maka diperoleh X1-nya yaitu 2 per X1 sama dengan negatif dikali negatif 2 Positif 2 per 1. Nah, benar. X2-nya negatif, berarti negatif 1. Negatif dikali negatif 1 positif 1 per A-nya 1. Nah, jadi X1-nya 2, X2-nya 1. Nah, untuk cara
ini terlebih dahulu. Kita sama dengan cara Horner sebelumnya, kita tuliskan koefisien dari polinomialnya. Ada 1, negatif 3, 0, karena di sini pangkat 3-nya tidak ada. atau koefisiennya sama dengan 0. Jadi koefisiennya kita buatkan 0, kemudian untuk pangkat 2-nya negatif 3, 2, negatif 1. Nah, untuk X1-nya kita tuliskan di sini, X2-nya kita tuliskan di sini. Nah, caranya sama dengan Horner, kita turunkan angka pertamanya terlebih dahulu, kemudian kita kalikan. 1 dikali 1, 1-nya dituliskan di sini. Kemudian 1 dikali 2, 2-nya dituliskan di sini, sehingga dia membentuk seperti garis ini. Nah, untuk ini dijumlahkan 0 ditambah 1 jadi 1. 1 dikali 1, 1 dituliskan di sini. 1 dikali 2, 2. Nah, baru ini bisa dijumlahkan. Negatif 3 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 0. Nah, untuk yang ini 0 ini dikalikan lagi di 1. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 2, 0. Dituliskan di sini. Nah, ini dijumlahkan hasilnya 4. Nah, dan ini dijumlahkan hasilnya negatif 1. Nah, bagian sini adalah merupakan sisa dari pembagiannya, sedangkan ini adalah hasil baginya. Nah, jadi kalau polinomial dibagi oleh bentuk kuadrat itu atau polinomial lainnya, ketika polinomial tersebut bentuknya x pangkat n, sedangkan pembaginya x pangkat n untuk pangkat tertingginya, maka untuk hasil baginya pangkatnya itu m dikurang n, sedangkan untuk sisanya adalah pangkat dari pembaginya dikurang 1. Nah, jadi di sini hasil baginya sama dengan pangkat dari polinomial awalnya pangkat 4, x pangkat 4, pembaginya x pangkat 2, berarti x pangkat 4 dikurang 2, x pangkat 2. Nah, ini koefisiennya, berarti x pangkat 2 ditambah x. Nah, ini hasil baginya, sedangkan sisa itu pembagi, pangkat tertinggi dari pembagi ini dikurang 1. Maka jika pembaginya x pangkat 2, maka sisanya nanti x pangkat 1. Jadi di sini koefisiennya 4x dikurang 1. Nah, inilah hasil pembagian dengan skema Horner-Kinov. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu semuanya paham? Paham, Bu. Paham. Nah, alhamdulillah semuanya paham. Maka pembelajaran kali ini ibu minta perwakilan dari Ananda untuk menarik kesimpulan pembelajaran kita. Silakan, ada yang bisa, silakan angkat tangannya. Baik, kepada Elda disilakan. Baik, Bu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu bentuk umum polinomial adalah fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, di mana fx itu suku banyak, px itu pembagi, hx itu hasil bagi, dan sx adalah sisa. Yang kedua yaitu pembagian suku banyak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara bersusun dan cara Horner. Yang ketiga, pembagian suku banyak fx oleh bentuk linear x kurang h atau hx kurang b disimpulkan bahwa derajat hasil bagi hx maksimum 1 lebih kecil daripada derajat suku banyak fx. Derajat sisa sx maksimum 1 lebih kecil daripada derajat pembagi. Yang keempat, jika suku banyak fx dibagi dengan bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0, maka hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dapat ditentukan dengan cara pembagian bersusun, skema Horner dan skema Horner-Kinov. Yang kelima, jika polinomial yang dibagi berderajat m dan pembagian berderajat m, maka diperoleh hasil bagi berderajat n dikurang m. Kemudian sisa pembagian berderajat m dikurang 1. Derajat dari sisa pembagian kurang 1 dari derajat pembagi. Nah, di sini kesimpulan yang telah disebutkan Elda tadi harus Ananda ibu semuanya ingat ya, untuk memudahkan Ananda dalam pembagian polinomial ke depannya. Nah, baiklah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Berikan tepuk tangan kepada Elda yang telah menulis
pembagian polinomial ini, Ibu memberikan 2 buah soal kuis. Kerjakan di kertas Ananda masing-masing. Namun di sini siapa yang cepat, dia yang dapat. Untuk menjawab kuisnya, disilahkan nomor pertama, langsung saja kita mulai. Siapa yang dapat, silakan angkat tangannya. Wifi terlebih dahulu, silakan Wifi apa jawabannya? Nah, silakan Wifi maju ke depan, coba cek sendiri jawabannya, apakah sudah benar. Nah, benar ya. Ini hadiah untuk Wifi. Terima kasih Wifi karena telah berhasil menjawab soal kuis. Nah, bagaimana yang lain? Apakah sama jawabannya dengan yang Wifi peroleh? Sama, Bu. Nah, alhamdulillah jika sudah sama. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Apakah ada yang bisa? Nah, silakan Elda yang duluan mengangkat tangannya. Jawabannya silakan Elda maju ke depan, cek jawabannya sendiri. Nah, benar ya jawaban yang Elda dapat. Ini hadiah untuk Elda. Terima kasih sudah benar menjawab kuisnya. Nah, alhamdulillah semua anak-anak Ibu paham ya sampai di sini. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan Elda tadi? Tidak, Bu. Nah, alhamdulillah semuanya sudah benar dalam menjawab kuisnya. Nah, Ibu ingin tanya bagaimana nih kesan dan pesannya terkait pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, alhamdulillah semoga untuk pembelajaran selanjutnya anak Ibu diharapkan tetap semangat ya. Dan sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas, di mana tugasnya yaitu silakan Ananda buka buku paket halaman 38. Nah, di sana ada ayo berlatih 7.1. Silakan Ananda kerjakan 2 soal pertama itu, buatkan jalannya di buku PR-nya. PR ini akan kita periksa di pertemuan selanjutnya. Nah, baiklah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan teorema sisa. Ananda pelajari juga teorema sisa agar di kesempatan selanjutnya Ananda ketika Ibu tanyakan sudah bisa menjawab apa itu teorema sisa dan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.